termasuk kaya lah di kampung tersebut gitu loh. Jadi ada maksud tertentu mau ngedeketinnya gitu loh. Jadi tokohnya antagonis Di sini atau lucu? bisa dibilang antagonis sama lucu karena dia ada selengeannya, gaya-gaya kampung tapi mau sok gaul. Ngapain pusing-pusing mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi ke depannya. Kita jalin aja yang ada sekarang dengan sebaik mungkin. Terus yang kedua, buang pikiran buruk terhadap diri sendiri maupun orang lain. Karena bakal nyusahin untuk rezeki dan karir kita ke depan. Akan banyak bahasa-bahasa Palembang zaman dulu yang kita udah jarang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hari ini didatangi oleh pemain pemain film, FTV, serial, dan asli Palembang. Saya juga sengaja memakai baju layar taman komunitas gabungan anak-anak film di Sulawesi Selatan. Rifki yang dari Belanda, selamat dan terus berkarya. Dan kita sapa langsung Kiai Ditra. Kia atau Kia? Kia. Ini artinya apa nih? Kia Ditra. Kia Ditra itu nggak ada arti apa-apa, cuman nama panggung. Kia kebetulan itu yang ngasihnya Mas Aditya Gumai sendiri. Oh. Kalau nama asli aku Ki Agus Muhammad Ditra, KGS Muhammad Ditra. Ki Agus berarti orang Palembang asli nih. Berarti banyak saudara juga di sini. Ada banyak saudara papa. Tapi rata-rata dalam 1 tahun itu ada nggak waktu khusus ke Palembang sih? Atau saudara orang tua sudah tidak di Palembang lagi? Orang tua di Lampung, tapi keluarga besar papa banyak masih di sini. Masih hanya di sini. Masih banyak di sini. Dan beliau diamanahkan oleh Kak Aditya Gumai sebagai salah satu pemain di Dul Muluk Dul Malik. Sebagai apa, Dita? Aku di Dul Muluk Dul Malik sebagai Sofyan. 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 Boleh dong cerita karakternya kayak mana sih? Boleh. Sofyan itu karakternya di sini pemuda kampung di daerah tersebut yang punya lifestyle beda sendirilah, pengen dijingok menter lah bahasanya, pengen dilihat menter, terus ngedeketin satu janda termasuk kaya lah di kampung tersebut gitu loh. Jadi ada maksud tertentu mau ngedeketinnya gitu loh. Jadi tokohnya antagonis di sini atau lucu? Bisa dibilang antagonis sama lucu karena dia ada selengeannya, gaya-gaya kampung tapi mau sok gaul. Susah dah sih memerankan karakter itu? Alhamdulillah sih karena udah latihan dulu dan dibimbing juga sama sutradaranya dan juga bimbingan Mas Aditya Gumai, jadi ya alhamdulillah enak aja, udah bisa ngebawanya gimana, udah luwes aja lah gitu. Luwes ya. Tapi pengunjung tadi saya ngobrol sebelum podcast, beliau ini sarjana hukum di Unila. Tapi terjun ke dunia entertain. Tidak digunakan ya nih pendidikan. Masih. Alhamdulillah sekarang tetap jalan lawyernya. Kantor udah ada, kantor sendiri di BSD Jakarta tapi. Asik nih, pengacara sekaligus pemain film ya dunia entertain. Tapi kalau disuruh milih yang mana dis? Kalau disuruh milih sih jelas happy-nya itu di dunia entertain, gitu. Cuman sekarang iya, selagi dua-duanya bisa dijalani, kenapa tidak? Asik. Iya sih, asal profesional ya. Iya. Tapi sering nggak sih klien protes ya? Banyaklah syuting daripada ngurusi klien. Enggak ada, alhamdulillah enggak, karena memang udah bisa ngebagi waktunya, alhamdulillahnya. Bisa terjun ke dunia entertain, apa langsung gabung dengan Kak Aditya atau tahapannya gimana? Jadi gini, dulu itu aku selesai kuliah, sedikit cerita ya. Boleh. Ada salah satu agensi model tertua di Bandar Lampung. Tiba-tiba nyari aku gitu loh ke teman-teman yang ada di kampus, padahal posisinya di situ aku sudah lulus kuliah. Masih bawaan orang-orang sana, jadi kenapa nyariin? Kalau bahasa logat Lampung, siapa yang nyariin gue? Berani bener nyariin gue gitu loh. Ternyata bertemulah sama orang tersebut, dia mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan, ternyata itu tadi ngajak untuk ikut ajang Muli Menghanai di sana namanya. Bujang Gadis. Ya, oke. Di sana Muli Menghanai gitu loh. Pikir-pikir kayaknya pengalaman baru nih gitu loh. Karena aku juga sedang gitu loh masuk ke dunia baru, apa yang bisa kuliah dan pelajarin di situ gitu kan, positifnya. Ya udah akhirnya ikut. Dilalanya alhamdulillah juara 1 provinsi pada saat itu. Dan itu banyak saingannya kemarin. Bukan banyak lagi, ratusan.
Ratusan, dari berapa ratus dipotong dulu kan, dipotong lagi jadi cuman 20 orangan gitu. Habis itu kepotong lagi sampai 15 kalau nggak salah ya, 15 orang itulah akhirnya 15 orang itu dimasukin untuk ikut apa sih namanya yang biasa karantina. Ya udah ikutin prosesnya aja. Padahal lawan di sana memang ada yang S2, ada yang udah dari luar negeri juga, segala macem. Ada yang IPDN pun ada, dia udah IPDN. Yang dari sekolah kedinasan? Iya. Masuk ikut. Wow. Tapi nyangka dah sih bisa menang orang. Jujur sih nggak nyangka, karena memang kita ngikutnya itu kayak ya udahlah jalanin aja. Toh gue nggak ada rugi apa-apa, nggak ngeluarin biaya apapun, semua disediain, difasilitasin, ngikutin prosesnya aja. Oke, itu batu loncatan nih. Kami tetap nyebutnya bujang gadis, aku susah nyebut nama aja. Apa namanya tadi? Muli Makanai. Itu batu loncatan. Setelah dari itu ke Jakarta atau gimana? Setelah dari situ, karena menang jadi maskot provinsi Lampung tersebut, dikirimlah dari Dinas Pariwisata untuk ikut ajang Pawai Budaya namanya. Pawai Budaya ngewakilin Provinsi Lampung. Dan kebetulan pada saat tahun itu kita yang ngewakilin Lampung masuk 10 besar. 10 besar. Gubernur senang pada saat itu masih kepemimpinan Om Sarudin ZP. Oh ya. Jadiin pagar alam. Terus abis itu karena mungkin track recordnya alhamdulillah bagus, beliau juga dan Dinas Pariwisata ngedukung, diikutinlah ajang Indonesia Top Model. Ngewakilin Provinsi Lampung juga, dan alhamdulillahnya runner up, juara 2 se-Indonesia dari Lampung. Dari situlah langsung dikontrak sama YAPMI waktu namanya Yayasan Pembinaan Indonesia. Itulah dari situlah akhirnya ada yang ngikutin program selama setahun di sana, ngisi model sana sini dan mengenal dunia entertain. Ada momen di mana ada ulang tahun Parvi. Persatuan Artis Film Indonesia. Disitulah awal mulai saya kenal sama Mas Aditya Gumai gitu loh di situ. Kita akan ngobrol soal perkenalan, tapi ngopi yuk. Yuk ngopi dulu. Ini kopi AP Skana, kopi legend ini. Kopi AP Skana. Ya, ini kalau yang di Skana dia buka cabang hanya untuk kopi dengan makanan kecil. Kalau di sini sudah kayak modern. Ini sponsor kami sih, Dit. Karena Kak Aditya ada ngopi sih. Skana. Ngupipai. Ngopi dulu. Tapi hebat ya Kak Aditya ya. Walaupun beliau tidak ngopi, tidak ngeteh, anak didiknya diperbolehkan ngopi. Memberi keleluasaan. Saya pernah tidur di rumah beliau di Jakarta, di Sanggar. Itu gila orang itu, karena ngasih kebebasan ke orang datang ke tamu ya. Apa emang itu, Dit? Beliau itu yang aku lihat ya. Yang pertama humble. Ya, kedua nggak pernah berpikiran negatif. Yang pertama sama orang. Itu dulu awalnya. Benar. Gitu. Yang ketiga, ya kalau memang orang itu nggak baik pasti dikasih lihat secepatnya, gitu loh. Jadi ya memang beliau mungkin basicnya udah begitu, jadi ya makanya segala halnya dipermudah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aneh loh, ngajak kawan banyak waktu itu dengan Marsha, diboleh ke Tedo berhari-hari, dan beliau santai pakai lah katanya. Emang kalau cara membina anak-anak sanggar kayak itu juga beliau? Ngebina anak-anak sanggar ya mungkin ada yang perannya kali ya, dia memposisikan itu sebagai teman, anak didik, atau sudah kayak keluarga mungkin. Kalau untuk keluarga, yang dianggap keluarga mungkin begitu, tapi untuk anak didik segala macam mungkin tidak lah. Ada batasannya. Ada batasannya. Nah sekarang, apa nih yang dipelajari oleh sosok Ditra dari sosok Aditya Gumai? Ya, aku pelajaran dari Mas Aditya Gumai. Yang pertama sih itu tadi. Ngapain pusing-pusing mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi ke depannya. Kita jalin aja yang ada sekarang dengan sebaik mungkin. Terus yang kedua, buang pikiran buruk terhadap diri sendiri maupun orang lain. Karena bakal nyusahin untuk rezeki dan karir kita ke depannya. Masya Allah. Gitu loh. Terus apa lagi ya? Ya nggak usah takut karir itu atau rezeki itu ketutup. Karena semua ada porsi masing-masing. Yang penting kita berbuat baik, nggak ngerugin orang, selalu berdoa. Insya Allah apapun itu akan dipermudah semuanya. Tapi ini kan film ini kan sudah berapa kali ini disutradarai oleh Kak Adit. Ya. Keras nggak sih orangnya?
Alhamdulillah enggak. Iya, kejam nggak sih dalam Sutradara? Enggak kejam. Cuman Suka ngerubah dan nambah dialog pada saat di set itu. ini pengunjung di ruangan ini ada Kak Adit, kami ngobrol depan orangnya langsung ya. Ini film keberapa? Kalau untuk pribadi aku film ke-7. Film ke-7. Apa saja boleh dong? Dulu itu yang pertama ada Twinkle Twinkle Little Love, terus Tanah Bunda Melayu, terus baru masuk ke ada surga di rumahmu. Ada surga di rumahmu. Ada surga di rumahmu. Terus abis itu Meets Mencintai Indonesia Tanpa Syarat yang syuting di Eropa 4 negara. Ikut ke Eropa? Alhamdulillah. Tapi bosen. Ngapa bosan? Gak sesuai lidahnya. Terus yang ke berapa ini? Lupa. Itu kemarin apalagi Mas ya? Oh, Dewa Dewi ada. Dewa Dewi. Baru sekarang ini kayaknya. Yang paling, ya semua film pasti punya kesan masing-masing. Tapi yang selalu teringat, film yang mana? Yang selalu teringat yang jelas Eropa sih. Eropa. Itu mainnya dengan siapa, Dit? Mainnya kalau untuk senior sih, ya yang senior ketemunya di Jakarta ya. Tapi yang lebih di sana itu mainnya sama teman-teman sejawat aja. Gitu loh. Kebetulan kita juga peran utama tapi troublemaker-nya biang masalahnya di sana gitu loh. Persaingan apa ya, persaingan film apalagi di pemain kan ketat nih. Banyak nih anak-anak Palembang, anak Sumsel yang mungkin bercita-cita sama kayak Dita. Gimana sih cara menyiasati hal itu? Menyiasati hal keinginan masuk ke dunia entertain. Iya. Aku juga nggak bisa sih menggurui atau memberikan solusi ya. Paling juga yang pernah aku alamin, ya kalau memang udah ada niat, ikutin aja. Kan udah banyak nih sosial media yang mempermudah kita untuk buat konten atau sesuatu yang memang bisa kita pamerin dari skill kita gitu loh. Kita buat guyonan, kita buat adegan-adegan lucu atau apapun itu, bahasanya buat prank atau buat settingan apa di sosial gitu kan, ya paling ditekunin aja, terus tahu jadwal gitu loh, dalam seminggu itu berapa kali harus posting atau harus apa yang dilakukan tuh memang harus sudah punya apa ya, catatan lah intinya. Penting tidak membina diri di sanggar gitu? Penting banget menurut aku, karena apa? Karena itu basic. Yang tadinya kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin, mimik wajah kita harus seperti apa, artikulasi, terus intonasi, ekspresi, terus eksplorasi dan lain sebagainya, dari situ basicnya. Jadi kita bisa mainin pada saat kondisi apapun, bahkan secara dadakan pun, kalau memang kita tiba-tiba ditantang dalam situasi apa, kita udah tahu gue harus ngapain. Oke, ini pengunjung di ruangan ini juga ada Bunda Kiki Kirana nih, ada Kirana Entertain nih untuk masyarakat Sumsel, Palembang khususnya nih, yang mau membina anaknya walaupun diri sendiri, bisa nih, kenal juga kan dengan Mbak Kiki Kirana ya? Kenal. Kita jadi ngomongin wong di sini. Balik lagi ke Dul Malik, peran itu tuh cocok langsung dikasihkan ke Dita atau casting dulu gimana tuh? Sebelumnya sih ada beberapa kandidat. Sebelumnya dari Mas Ade itu ada beberapa kandidat. Kenapa? Karena waktu itu juga bertabrakan sama aku lagi jalan sinetron Magic 5. Oh, yang serial ya? Yang serial. Serial memang lagi tinggi-tingginya, lagi padat-padatnya, syuting tiap hari. Dan Mas Adit ngasih tahu itu, aku bilang, ya Allah alam deh, gitu. Kalau memang aku jodohnya di aku tuh karakter, alhamdulillah. Kalau tidak, ya udah. Tapi aku tetap ngikutin casting. Terus dengan Magic 5 gimana nih? Yang tiap hari syuting itu? Izin. Jadi aku memang ngomong sama Mas Adit, Mas kira-kira kalau aku bisa ikut, berapa lama aku diperluin? Jadi ngomongnya itu udah dari 2 bulan sebelumnya Mas Adit. Jadi aku memang juga udah koordinasi sama tim di sana, lapangan, yang callingan. Bang, tanggal sekian sampai tanggal sekian, aku libur ya. Aku bilang. Jadi udah ada waktu jeda untuk penulis itu ngasih tahu bahwa karakternya Ditra tersebut ditiadakan dulu dalam waktu sekian gitu loh. Dan nama aku di situ di serial itu emang nama aku sendiri, pakai nama pribadi Ditra gitu di situ. Itu tidak mengganggu ya dengan kalau dikasihkan jadwal seperti itu, mereka nerima juga? Nerima juga karena ya kita ngomongnya udah jauh hari yang pertama. Terus yang kedua ya kepentingan pribadi bisnis dong gitu loh. Seperti itu. Kalau iklan banyak juga di sekarang? Alhamdulillah iklan udah
20, udah puluhan lah ini. Puluhan lah ya iklannya. Tapi nggak bisa disebutin sih di sini iklannya. Tapi kalau nonton di TV paling bisa iklan. Dit, karakter yang dimainkan di Dul Muluk Dumali, itu tuh enjoy tidak? Enjoy banget. Enjoy banget, kayak lepas aja gitu loh. Karena aku sendiri emang udah dikasih naskahnya, dialognya sebelum hari H, jadi memang udah dibaca dulu sampai tidur, terus dipahamin, terus kita tukar pikiran sama Mas Adit. Ini bagusnya bawaannya gimana nih ya? Terus gaya ngomongnya gimana ya? Terus gerak tubuhnya gimana ya? Ini aja gini-gini. Oh yaudah, akhirnya udah halus aja gitu. Tapi kan agak aneh kan karakternya ya? Agak aneh sih, enggak. Malah justru itu tantangan. Kita ngerubah yang biasanya kalau aku tuh dikenal orang sokul lah bahasanya ya. Sokul, gak banyak omong, kalau ngobrol sesuai aja gitu loh. Tapi kapan di situ karakternya ya udah memang harus selengean, nggak punya malu, narsis bahasanya. Ya gitulah. Berapa scene dapat? Scene-nya aku lupa sih. Banyak apa ya? Alhamdulillah banyak, karena memang aku sama Tante Mer terus gitu, Mami Mer terus nempelnya. Sering nggak Dit main dengan artis-artis senior? Sering artis senior ya, sering, dapetnya sering. Grogi nggak kalau main dengan mereka tuh? Kan mereka pengalamannya wah ya, tahu lah. Yang pasti sih grogi tuh ada. Bukan hanya kita pemain baru, pemain senior pun waktu itu aku ngobrol sama, aduh aku lupa lagi siapa. Mas Anwar Pradi, Kak Anwar. Om Anwar mungkin, terus ada lagi sebelumnya juga ada aku ketemu. Siapapun kita itu pasti bakal nervous pertama kali depan kamera. Siapapun itu, tapi tergantung kita cara ngatur sugesti kita aja. Kalau habis itu ya udah lempeng aja. Tapi pengen tahu jadi Dit. Mereka tuh sombong-sombong nggak sih artis? Sombong-sombong sih enggak, tergantung apa ya, tergantung penilaian kita aja dan first impression-nya aja pada saat ketemu. Kalau emang kita welcome ngobrol yang ngobrol, kalau enggak yang enggak. Tapi kadang juga ada sih yang bahasa kasarnya sindrom star syndrome Star syndrome ya. Star syndrome lah, itu ada aja pasti yang bisa masuk entertain dengan cara mudah. Iya. Gitu loh. Beda dengan yang benar-benar pakai proses dan ngerasain dari bawah dulu gitu loh. Berarti mental memang harus disiapkan. Mental harus disiapin juga. Nah ini pengunjung jadi nggak usah takut ketika mau main film dengan siapapun. Kalau memang mental kita bagus, insya Allah mereka juga bisa nerima. Iya, benar gitu. Dan pembawaan pribadi kita juga ya wajar, harus sopan lah gitu loh. Namanya sama senior. Iyalah gitu. sih. Tapi kalau senior kita udah sopan kurang ajar, ya udah kita kurang ajarin lah. Dit, bangga tidak main film tentang Sumatera Selatan, tentang Palembang loh. Darahmu ada Palembang. Bangga banget, alhamdulillah. Maka dari itu mungkin Mas Adit mempercayai. Jadinya ya udah, ayo jalan dari Allah juga, Dit. Kamu di sini, ya udah itu jalan. Ngasih tahu keluarga udah. Aku main film Palembang. Ngasih tahu. Apa respon? Ya ngasih tahu, responnya ya seneng, cuman ya udah tekunin gitu loh, jangan buat kesalahan aja. Karena kan ini meja kita, meja makan kita, tempat kita cari makan, tempat kita makan. Jangan sampai meja makan kita kotorin, kan nggak enak kalau dikotorin kan meja makan gitu loh. Berarti keluarga sudah menyerahkan ke Dita? Udah nyerahin 100%, udah percaya, ya udahlah karir kamu jalanin yang bener, udah ridho lah bahasanya. Saya sebelum ditanya oleh pengunjung nanti ngechat saya, izin nanya nih, udah berkeluarga? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Aduh, ini yang pengunjung, yang cewek-cewek nih, IG-nya boleh dong, katanya banyak follower nih. Biasa, masih berapa? Ratusan ribu aku cek. Kia Ditra belum nyampe juta. Aduh, Dit, masih pengen nggak main film di Palembang lagi? Film tentang cerita Palembang. Karena Kak Adit tadi podcast banyak lo mau. Masih dong, pengen kalau bisa terus-terusan. Karena aku tuh orangnya yang nggak mau nganggur. Kalau bisa seminggu full kerja, gitu loh. Iya. Tapi kalau bolak-balik banyak juga nanti yang ditinggalkan di sana, Dit. Iya. Ada resiko pekerjaan. Resiko pekerjaan. Iya. Ini bagi waktu antara kita kembali lagi ke Roger tadi. Iya. Itu bagi waktunya gimana? Bagi waktunya jadi gini. Gimana? Aku punya kolega-kolega lah. Oke, case datang kepadaku, aku ngobrol sama klien, dan klien deal tanda tangan kuasa sama aku, ya aku tinggal telepon kolegaku aja. Lo dampingi klien ini ke sini segala macam.
ini segala macam. Ya, kita ngatur aja, kita main belakang layar aja, biar mereka yang untuk terjun lapangan. Dan sampai saat ini tidak ada masalah dengan Alhamdulillah lancar. Dimudahkan Allah ya. Dimudahkan Allah. Kemarin film ini ikut syuting di Palembang nggak? Enggak, aku di puncak aja. Itu tadi karena sambil syuting Magic Five. Sambil jumpa. Tapi kesini sudah berinteraksi dengan kawan-kawan di Palembang. Maksudnya dengan pemain-pemain yang ada di Palembang. Sudah tahu, sudah. Dan besok ini kami rekam tanggal 19, pengunjungnya tanggal 20 besok akan nonton bareng dengan Ditra dan konferensi pers. Kira-kira gimana nih menanggapi apa ya, dalam artian film ini menurut Ditra bakal sukses atau enggak? Apa sih menariknya film ini? Yuk. Harus sukses. Yang pertama, ini film bawa nama Lampung Selatan lagi. Palembang ya, bahasa Sumatera Selatan, bahasanya bahasa Palembang asli, dan akan banyak bahasa-bahasa Palembang zaman dulu yang kita udah jarang dengar. Sekalinya kita dengar, untuk yang paham, yang wong-wong lamo, kakak itu gak jelas, ngakak pasti. Udah itu aja. Terus kedua, pemainnya juga ibaratnya kayak kita kayak nggak syuting. Kayak ngomong biasa, kayak udah sehari-hari aja udah. Kayak bukan kita syuting untuk berakting, bener-bener ada bawaan. Ya udah, kita ada keluarga, kita biasa ngomong Palembang sehari-hari udah gitu. Terus menariknya film ini di mana? Apanya? Menariknya film ini di mana ya? Yang pertama dari judul. Ya, Yang pertama dari judul. Judulnya sendiri katanya ini kan dulu Mobil Malik ini kayak semacam pentas seni di mana yang menyuguhkan cerita-cerita lucu, ya. Tapi di sini dijadikan suatu peran seseorang yang bernama Dul Muluk, gitu loh, dan Dul Malik tersebut. Terus alur ceritanya sih sebenarnya itu dia ada konflik yang horornya ada, yang tentang bullyingnya juga ada, pesan moralnya untuk anak-anak zaman sekarang tuh ya, yang sekolah-sekolah. Terus ada ya kejahatan yang nggak boleh dibuat lah intinya. Terus ada kekerasan seperti pembunuhannya juga di situ kan. Dan komedi ya. Dan komedi juga ada. Komedinya komedi yang seger ya. Komedi sitkom lah, yang benar-benar situasinya di situ langsung kayak spontan uhuy lah. Dit, nggak terasa 20 menit. Sebagai penutup, sebagai closing statement, saya mohon nih kepada Ditra untuk yuk memberikan sedikit masukan kepada anak-anak muda yang ada di Palembang, yang di Sumsel, yang mau menekuni dunia entertain ke depannya bisa seperti Ditra. Oke, buat teman-teman pesannya sih tetap aja usaha, berdoa, jangan overthinking atau jangan apa ya, kayak nutup diri lah. Kesempatan dan peluang tuh ada semua di depan. Nggak usah mikirin sesuatu yang belum terjadi di depan, tapi jalanin sekarang dengan sebaik mungkin. Apapun yang kamu mau pasti bakal tercapai dengan doa pastinya dan ridho dari orang tua. Asik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini petuah yang sangat bijak sekali dari anak muda yang sedang merintis. Dan kita doakan karena beliau akan membanggakan nama Sumatera Selatan, karena beliau juga ada darah Palembangnya. Dan pastinya saya mengutip omongan beliau, yuk yang mau terus bergerak di dunia entertain, serius, jangan setengah-setengah, dan selalu berpikiran positif, karena kalau kita berpikiran positif, insya Allah akan ada jalan yang mulus untuk mencapai cita-cita. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Dit. Siap, terima kasih.